ketika mobil yang ditumpangi oleh Ibu Mufidah dan kedua anaknya terperosok ke dalam jurang, tiba-tiba saja keajaiban menyelamatkan mereka. Keajaiban apakah itu? Ini dia kisahnya. Saya bingung melihat Ivana kesal sama ayahnya. Bundo, aku kesel nih. Masa ayah nggak mau nganterin kita sih? Iya Bundo, bete. Sudahlah, ayah kalian kan lagi sibuk. Biar Bundo yang akan nganter kalian. Nggak seru Bundo. Iya Bundo, nggak asik. Biasanya kan kita susah sama-sama, senang sama-sama. Kalau dia kenapa-napa, kan juga sama-sama. Ngomong sembarangan. Udahlah, Bundo mau siap-siap. Nggak asik kok. Duduk deh. Astagfirullahaladzim. Amirul mendadak Apa ya? gelisah karena jatuhnya bingkai foto yang berisi foto anak dan istrinya. Pikirannya langsung tertuju pada anak dan istrinya di rumah. Ya, Bapak ditunggu di ruang meeting sekarang. ya saya segera ke sana. Ivana, Novi, cepetan dong. Nanti keburu sore. Ivana, Novi, cepetan dong. Lama amat sih. Penampilan Ivana dan Novi yang terlihat kembar membuat heran sang ibunda. Keheranan Mufidah pun semakin menjadi tak kala Ivana berkata bahwa dirinya dan Novi telah berjanji sehidup semati. Loh, kok kalian bisa samaan pakai kerudung? Iya dong Bundo. Kita kan udah janjian hidup mati ya Dek ya. Iya. Hidup sama-sama, mati pun juga sama-sama. Dua kali ya kan? Ivana mengucap Iya, kata Bunda. yang selalu berkaitan dengan kematian. Sembarangan sih. Mufidah menjadi bingung dan juga mulai cemas. Lalu apakah ini sebuah pertanda akan adanya kejadian yang mengerikan bagi Mufidah dan anak-anaknya? Ikuti terus kisahnya. Pak Amirul? Pak Amirul? Pak? Iya, ada apa ya? Bapak sakit, Pak? Enggak, saya cuma capek aja. Ini sudah waktunya pulang kerja, Pak? Silahkan aja, saya masih banyak pekerjaan. Ya sudah, saya permisi pulang duluan, Pak. Oh iya, silahkan ya. Iya. Ada rasa cemas dalam hati Amirul yang terus menggelayut dan tak mau hilang. Terlebih lagi ketika menghubungi rumah, telepon tidak diangkat-angkat. Dan ini menambah rasa kekhawatiran dalam hatinya. Gimana, udah siap? Udah Bundo. Di berdoa dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil yang dikendarai oleh Mufidah meninggalkan rumah. Mufidah menjalankannya secara perlahan. Dalam perjalanan Novi sempat kesal terhadap Ivana karena sang kakak malah asik tidur. Perjalanan yang seharusnya menyenangkan menjadi membosankan bagi Novi karena Ivana tertidur. Kok tidur sih, Kak? Meski Novi berusaha membangunkan,
Ivana tetap tak terpengaruh. Ivana nanti tidur perjalanan pulas jadi yang nggak menurut seru, Novi Kak. seperti orang mati. Kak bangun. Kak bangun, Kak. Kak, udahlah dek, jangan ganggu kakak. Biarin kakaknya tidur. Ih, tidur kok kayak orang mati. Astagfirullahaladzim. Adek ngomong apa sih? Kegelisahan Amirul makin menjadi-jadi. Siang itu tiba-tiba angin bertiup kencang dan membuat dokumen-dokumennya berterbangan. Amirul cemas karena beberapa kali mengalami kejadian yang dirasakannya aneh. Pikiran Amirul segera melayang ke rumah. Amirul khawatir terjadi sesuatu yang membahayakan istri dan anak-anaknya. Perjalanan Mufidah dan anak-anaknya terhitung lancar. Assalamualaikum. Dalam Iya ya. perjalanan Mufidah Waalaikumsalam. sempat pula menerima telepon dari Bunda di mana? suaminya. Bunda lagi nganter anak-anak ke Padang Panjang. Kok di telepon nggak bisa-bisa ya? Iya, tadi nggak ada sinyal. Jim. Bunda? Bunda itu siapa, Bunda? Bunda tadi kayaknya di situ ada orang deh. Halo? Bunda? Bunda? Kemana Bunda perginya? Bunda, Bunda aku takut Bunda. Bunda? Halo? Bunda? Bunda? Halo Bunda? Ada apa ya? Bunda jangan Kemunculan lagi. seseorang di pinggir jalan secara misterius membebani pikiran Mufidah. Tapi ia tetap berusaha tenang mengendarai mobilnya. Ketika mobil saya berjalan, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Saya dan anak-anak menjadi takut. Mobil pun melaju di jalan raya yang berkelok-kelok. Tiba-tiba, tak ada tanda-tanda dan tak ada yang mengira. Gempa bumi dengan kekuatan 7,6 skala Richter melanda. Bumi berguncang dengan hebat. Mobil Mufidah seperti digoyang oleh tangan-tangan raksasa. Bergetar dan bergoyang-goyang, kepanikan pun melanda. Keterbatasan manusia tak mungkin melawan kekuatan alam. Bumi yang berguncang hebat menimbulkan ketakutan di diri Mufidah dan anak-anaknya. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Mufidah dan anak-anaknya selain berdoa dan pasrah atas kehendaknya. Beberapa menit berlalu, gempa pun mereda. Tapi itu bukan akhir dari kejadian hari itu. Ketika Mufidah bersiap hendak menjalankan kembali mobilnya, tiba-tiba jalan raya bergetar dan amblas setengah lajur. Ketakutan kembali mencengkeram Mufidah dan anak-anaknya. Belum juga mereka menarik nafas lega karena guncangan gempa sudah berhenti. Mobil yang mereka tumpangi bergerak perlahan namun pasti, mengikuti laju jalan yang turun ke bawah. Akibat gempa, Ivana dan Novi pun berteriak ketakutan. Lajur jalan yang amblas menyeret mobil yang dinaiki Mufidah dan anak-anaknya. Perlahan tapi pasti, mobil terus terperosok ke arah jurang yang ada di sisi kiri jalan. Tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Mufidah selain pasrah dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan di tengah kepasrahan Mufidah dan anak-anaknya, pertolongan Tuhan pun datang. Dan mobil Mufidah tertahan oleh sebuah batang pohon yang berada di pinggir jurang. Mobil Mufidah tertahan hingga tak terperosok ke dalam jurang. Beberapa saat kemudian datang pertolongan dari warga sekitar. Mufidah dan anak-anaknya pun selamat.
Ini mukjizat bagi keluarga kami. Saya bersyukur masih bisa berkumpul bersama-sama lagi. Jangan, nanti siapa tahu kalau kita hilang di hutan, kamu bisa ngasih tahu sama orang tua kami. Musibah datang tak diduga, begitu pula bentuk dan jenisnya. Apakah itu musibah banjir, tanah longsor, atau gunung meletus? Tak pernah bisa kita kira. Setiap saat, setiap waktu, musibah bisa saja menimpa kita. Seperti yang dialami oleh kakak beradik dari Flores Timur ini. Kisah kali ini tentang kakak beradik Shanet dan Welinda yang terjebak dalam lubang sedalam 10 meter akibat tanah yang mereka pijak mendadak terbelah. Dalam hitungan detik mereka masuk ke dalam lubang, namun ajaibnya mereka bisa selamat. Bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Mariana terlihat lemah tergolek di tempat tidur. Shanet pun berpamitan hendak pergi ke hutan mencari kayu bakar. Taruh aja situ. Ibu, aku mau pamit ke hutan untuk mencari kayu bakar. Jangan pergi, nak. Jangan, ibu bilang jangan. Ibu khawatir, sayang. Ibu takut kamu kenapa-napa. Gak apa-apa kok, Bu. Nanti sore juga aku sudah pulang kok. Yaudah, aku pamit dulu ya, Bu. Hati-hati. Tapi mendadak Mariana Ibu seperti jaga takut diri. kehilangan Shanet anaknya. Genggaman tangan Mariana pada lengan Shanet begitu kencang, seolah Mariana tak mau melepas kepergian Shanet. Semoga nggak terjadi apa-apa sama anak. Ya, sabar. Yosafat sang kakek sempat heran karena Welinda dan Shanet hendak ke hutan. Tapi setelah Yosafat mendengar penjelasan dari Shanet, sang kakek pun mengizinkan cucu-cucunya pergi ke dalam hutan. Namun tetap ada rasa khawatir di hati Yosafat melepas kepergian Shanet dan adiknya itu. Kak Shanet sama Welinda mau pada kemana? Aku mau ke hutan. Ikut ya? Ayo, ikut ya. Jangan. Nanti kamu dicariin sama orang tua kamu. Udah, nggak apa-apa. Tenang aja. Jangan. Nanti siapa tahu kalau kita hilang di hutan, kamu bisa ngasih tahu sama orang tua kami. Udah sih, nggak apa-apa. Tenang aja. Masih ikut ya? Ikut. Ya udah, nggak usah. Nggak usah. Ayo deh. Waktu itu saya sempat takut. Kak Shanet bilang bahwa kita akan hilang di hutan. Saat saya mencoba menegurnya, tetapi dia seperti tidak peduli. Sesaat Yosafat memasuki rumah Mariana. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda terjatuh dan menimbulkan suara yang keras dari dalam rumah. Yosafat pun menghambur ke dalam rumah
karena khawatir Mariana yang terjatuh. Yosafat lega karena bukan Mariana yang terjatuh, tapi dia juga cemas karena tak mengetahui suara benda apa yang terjatuh. Belum lagi kecemasannya reda, tiba-tiba dilihatnya Mariana bermimpi sambil memanggil nama Shanet dan Welinda. Kekhawatiran pun mulai menghinggapi benak Yosafat. Ia cemas akan keselamatan cucu-cucunya. Kan itu hanya mimpi, bukannya tidur. Udah makan? Bapak ambilin ya. Pak. Lalu apakah ini sebuah isyarat akan adanya peristiwa yang menyedihkan? Semoga tidak terjadi apa-apa sama anakku. Meski ranting kayu yang didapat telah cukup banyak, Shanet seperti lupa diri dan terus asik memunguti ranting-ranting yang lain. Welinda yang repot membawa ranting kayu jelas protes dan mengajak kakaknya segera pulang. Tapi lagi-lagi ucapan Shanet membuat Welinda cemas. Shanet mengatakan ini kali terakhir mereka pergi ke hutan. Kakak dari tadi ngomongnya ngaco aja deh. Kalau misalnya kita yang beneran gimana? Makan ya. Capek banget nih. Sabar dong, Dek. Aku tuh capek banget, Kak. Tangan kakak aja masih kosong, belum megang kayu. Shanet seperti hilang Ya kendali. udah, sabar Ia aja. tak merasa kasihan melihat Welinda adiknya yang kepayahan membawa ranting kayu bakar. Ya udah, sabar aja Sampai Dek. akhirnya sang adik merengek meminta mereka segera pulang. Shanet pun segera menyetujui dan mengajak Welinda pulang, walau dengan Ayo, wajah yang cepetan. tergesa-gesa. Yosafat berjalan tergesa-gesa. Di tengah jalan ia bertemu Yuleta yang lalu menjelaskan kemana arah yang ditempuh Shanet dan Welinda dalam perjalanan mereka ke dalam hutan. Setelah mengetahui arah yang ditunjuk oleh Yulieta, mendadak timbul rasa cemas di benak Yosafat. Ia pun bergegas menyusul kepergian cucu-cucunya itu. Shanet dan Welinda telah keluar dari hutan. Mereka berjalan tanpa bercakap-cakap karena beban kayu yang mereka bawa terasa berat. Sesaat mereka tiba di jalan, tiba-tiba tanah yang mereka pijak mengalami keretakan. Belum lagi mereka bisa mencerna apa yang akan terjadi. Tanah di bawah kaki mereka terbelah membuat lubang yang panjang. Cepet pegangan kakak. Shanet dan Welinda tak sempat menyelamatkan diri. Rasa khawatir Yosafat atas keselamatan cucu-cucunya semakin menjadi. Tak kala ia mendengar seorang warga bercerita ada tanah yang retak. Saat terjadi gempa, kita panik. Kita berlari, tapi tiba-tiba tanah di bawah kaki kita sudah terbelah. Tanah yang mendadak terbelah seperti menelan Shanet dan Welinda. Mereka tak sempat menyelamatkan diri.
Kaki keduanya seperti tersedot dan tertarik masuk ke dalam lubang tanah yang membelah semakin melebar dan memanjang. Tubuh Sanet dan Welinda terus merosot ke dalam lubang. Kayu bakar yang mereka bawa dari hutan mental berhamburan dan jatuh mendahului keduanya. Sanet pun mencoba meraih tubuh Welinda dan memeluknya. Sementara itu, tanah terus merosot ke dalam lubang, mengikuti retakan tanah yang terus memanjang. Tuhan memberi pertolongan pada Sanet dan Welinda dengan cara ajaib. Bencana gempa itu tiba-tiba berhenti, sehingga tubuh Sanet dan Welinda tidak sampai terkubur di dalam lubang yang mempunyai kedalaman hampir 10 meter itu. Setelah tanah amblas, Sanet dan Welinda hanya terkubur sebatas leher. Sanet dan Welinda mampu bertahan sampai akhirnya Yosafat dan beberapa warga datang memberikan pertolongan. Saya dan kakak saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena dengan kuasa-Nya kami bisa selamat dan hidup sampai sekarang. Ya ini mimpi buruk, Pak. Udah. Mau tidur lagi sayang ya? Gak mau, Pak. Pokoknya ini mau ditemenin Papa. Iya, Papa temenin kamu. Kecelakaan lalu lintas sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah biasa terjadi. Seperti kisah kecelakaan yang terjadi pada tanggal 26 Mei pukul 15 waktu Indonesia Barat di Jalan Ganesa, Bandung. Peristiwa tadi melibatkan seorang bayi berusia 5 bulan yang ada dalam pelukan ibunya, Niken. Dodi, sang bayi yang terpental dari pelukan ibunya, selamat dan tak tergores sedikit pun. Sebuah kisah yang sangat menarik, bukan? Anda penasaran? Ini dia.
Niken yang sedang menyapu halaman rumahnya merasa aneh dan heran melihat sikap suaminya yang begitu tergesa-gesa masuk ke dalam rumah sepulang kerja. Salam. Papa udah pulang? Robi bersikap tak seperti biasa yang selalu hangat pada dirinya dan anak-anaknya. Salam. Denny! Kamu nggak ngeliat papa berdiri di sini? Maaf, Pa. Orang tua lagi pulang kerja, kamu mulai lari di rumah kayak gini. Pa, udah, Pa. Udah. Udah di sana. Denny! Sebenarnya saya juga kesal sama Kang Robi. Udah sikapnya aneh. Ditambah marah-marah sama anak saya si Denny. Ya mungkin panasan kali ya, Pa ya? Tahu tuh mungkin. Diam ya, sayang. Oh ya, Ma. Mau minta maaf nih atas kejadian. Malam itu, Robi meminta maaf kepada Niken atas sikapnya tadi sore. Mendengar permintaan maaf dari suaminya, Niken hanya tersenyum dan mengangguk senang. Tapi terlepas dari rasa senangnya karena suaminya sudah bersikap seperti biasa, Niken menjadi bingung karena Dodi menangis terus sejak tadi. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara teriakan Denny dari dalam kamarnya. Pa, Denny kenapa, Pa? Gak tau, coba papa lihat dulu ya. Ini, Pa. Denny? Saya teh bingung malam itu. Dodi terus-menerus menangis. Denny berteriak-teriak di kamarnya. Denny mimpi buruk, Pa. Ya udah. Kamu tidur lagi ya, sayang ya. Gak mau, Pa. Pokoknya Denny mau ditemenin Papa. Iya, papa temenin kamu, sayang. Ya, Pa. Yaudah, kamu tidur ya, sayang ya. Kita jalan-jalan keluar ya, lihat Papa nyuci motor. Hei, Dodi! Sini, coba ayo temenin papa sini. Cuci motor. Mama sini, Ma. Ayo. Niken yang menggendong Anita yang merasa kasihan pada cucunya Dodi, meminta agar Dodi tak usah diajak serta dan dia akan menjaganya. Namun Niken tetap tak mau meninggalkan Dodi dan terus mengajak Dodi meski harus menekan perasaan yang ada di dalam hatinya.
Ya. Ya. Waalaikumsalam. Hati-hati, Rob. Anita pun tak mampu berkata apa-apa lagi. Dan dia hanya bisa menatap dan berdoa pada Yang Maha Kuasa agar cucunya diberi keselamatan. Kamu agak ada. Pak, nanti beliin pampers ya, jangan lupa diingetin namanya ya. Oh iya. Takutnya kelupaan. Iya pasti Ya, itu. sayang. Iya aja. Udah disiapin kan semuanya? Iya jangan sampai lupa pokoknya. Jadi mau apa sayang? Oh, saya. Iya. Bola. Wah boleh. Sekarang ini. Tapi jangan lupa belajar ya. Iya, Pak. Oke? Oke. Iya. Soalnya kalau kamu lupa belajar nanti Papa malu panggil ke sekolah mulu ya. Ini jangan sih, Iya Pak. siap. Masih jauh, masih Pak. Oh, udah deket kok. Udah deket kok. Udah deket. Iya udah deket. Udah itu sekitar sini lah, nggak jauh. Pokoknya udah deket banget. Jangan takut kamu ya. Hah? Iya jangan hati-hati. Robi yang terus melaju sepeda motornya tak menyadari jika sebuah mobil melesat dengan cepat ke arahnya. Si Dodinya harus jatuh. Dan pada saat mereka melewati jalan pertigaan, tiba-tiba saja muncul mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Iya. Robi yang kaget berusaha membanting stang motor ke samping kiri. Karena panik, Robi tidak bisa mengendalikan motornya yang melaju dengan cepat. Sehingga motor yang mereka naiki menghantam pembatas jalan. Robi dan Deni yang terpental jauh dan terhempas sangat kencang ke tanah. Kepala Robi menghantam sebuah batu besar dan menyebabkan ia tewas seketika. Begitu juga dengan Niken yang terhempas ke arah samping. Namun beberapa detik, Niken masih berusaha bangun karena Dodi terlepas dari pelukannya. Dia ingin bangun dan berdiri, namun tubuhnya tak kuasa mengikuti kemauan hatinya. Niken menangis, tanpa terasa air matanya menetes. Dia takut terjadi apa-apa pada diri Dodi. Niken pun pasrah dan memohon pertolongan Yang Maha Kuasa agar Dodi diselamatkan. Dan selang beberapa detik, pandangan Niken menjadi kabur. Dia berusaha untuk tetap sadar, tapi perlahan namun pasti, pandangannya menjadi gelap dan gelap. Niken pun jatuh terkulai pingsan. Beberapa orang yang berada di situ langsung menolong mereka. Dan di saat mereka mengantar tubuh Niken, tiba-tiba terdengar suara bayi menangis tak jauh dari tempat itu. Baik. Ayo kita lihat. Warga yang mencari asal suara itu menemukan Dodi jatuh tergeletak di antara semak-semak. Warga langsung menyelamatkannya. Dan mereka semua terperangah heran karena Dodi sehat walafiat dan tidak tergores sedikit.
Di tangan Tuhan tak ada yang mustahil. Setiap Ia berkehendak untuk menolong hamba-Nya, tak ada satupun yang mampu menghalanginya. Tuhan Maha Kuasa. Tak ada satupun yang luput dari kekuasaan-Nya. Jadi setiap peristiwa yang kita anggap ajaib bukanlah hal yang mustahil bagi Tuhan yang Maha Perkasa. Keajaiban apalagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada.